Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Dan hari ini adalah hari terakhir kita di tahun 2023. Wah, waktu berlalu begitu cepat ya adik-adik. Bentar lagi besok sudah tahun 2024. Nah, untuk itu hari ini di ibadah sekolah Minggu, mari kita mau sama-sama punya hati yang sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 tahun ini di dalam kehidupan kita, oke? Kita memulai ibadah kita ya. Yuk semuanya kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Oke, yuk kita memulai ibadah kita hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sepanjang 1 tahun ini di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, terlebih kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah Minggu. Mohon Tuhan pimpin dan mohon Tuhan layakan kami dan terimalah setiap puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo semua kita mau puji dan sembah Tuhan kita karena Dia sudah menggenapkan janjinya. Dia telah lahir untuk kita semua. Yuk katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Yuk dengan lebih semangat lagi ya. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Lebih semangat lagi ya. Sekali lagi, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oke semuanya, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Untuk itu yuk kita mau siapkan hati kita sambil kita nyanyi satu lagu ya, yang mengatakan bahwa Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Lausa Allen. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mau berbicara kepada kami, sehingga kami hari ini boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pemberitaan hari ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau sama-sama lihat kisah sukacita yang besar oleh karena Yesus, Juru Selamat dunia, telah lahir ke dalam dunia. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 1-20, tapi Lausa akan membacakannya ayat 1 sampai ayat 3 ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri-sendiri. Nah, adik-adik, pada waktu itu, Kaisar Agustus mau mencatat seluruh penduduknya untuk memastikan bahwa semua orang membayar pajak. Karena itu, semua orang harus mendaftarkan dirinya di kota asal masing-masing. Nah, waktu itu adik-adik, Maria dan Yusuf tinggalnya di kota Nazaret. Tapi, mereka itu sebenarnya adalah orang Bethlehem. Jadi Yusuf dan Maria yang waktu itu lagi mengandung adik-adik, mereka harus pergi ke Bethlehem. Dan itu adalah perjalanan yang sangat jauh. Nah, ketika akhirnya Maria dan Yusuf sudah tiba di Bethlehem, ternyata adik-adik, Maria ini sudah waktunya untuk melahirkan. Akhirnya mereka cepat-cepat cari penginapan. Mereka ketuk-ketuk, "Permisi, apakah kami boleh menginap di sini?" Terus orang penginapannya bilang, "Aduh maaf sekali, tapi di sini penginapannya sudah penuh, sudah full, gak ada lagi tempat kosong." Akhirnya karena udah penuh, Yusuf dan Maria keliling lagi adik-adik untuk mencari penginapan lain. Tapi ternyata semua penginapan di Bethlehem sudah penuh semuanya adik-adik. Duh gimana ya adik-adik? Padahal Maria sudah mau melahirkan. Akhirnya ada satu orang yang menawarkan kepada Yusuf dan Maria untuk beristirahat di kandang adik-adik. Bukan kamar, tapi di kandang tempat hewan. Karena sudah tidak ada tempat lagi, Yusuf dan Maria jadinya setuju deh untuk beristirahat di kandang itu. Dan akhirnya mereka istirahat, dan Maria pun melahirkan bayi Yesus, lalu dibaringkan perlahan-lahan di palungan. Nah, di padang rumput dekat sana adik-adik, ada gembala-gembala yang lagi menjaga ternak mereka waktu itu. Tiba-tiba, ketika mereka lagi santai-santai, mungkin lagi tiduran, ada sinar yang sangat terang, dan ada seorang malaikat yang menampakkan diri kepada mereka. Para gembala ini kaget sekali adik-adik, dan mereka takut. Mungkin mereka ngiranya itu hantu ya adik-adik, karena kan munculnya tiba-tiba tuh malaikatnya. Nah, malaikatnya tahu mereka takut. Akhirnya dia bilang, jangan takut. Aku di sini mau bawa kabar sukacita untuk kamu. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Bethlehem. Sekarang bayi tersebut ada di kandang dan terbaring di dalam palungan." Setelah berkata seperti itu, wah tiba-tiba ada banyak malaikat lain yang muncul di atas langit. Mereka tampaknya sangat bersukacita adik-adik karena Yesus telah lahir, sehingga mereka memuji Tuhan. Setelah itu, para malaikat pun kembali ke surga. Dan karena kejadian ini, para gembala yang tadinya takut, sekarang jadi percaya kalau ada juru selamat yang telah lahir untuk mereka. Dan akhirnya mereka pergi ke tempat Yesus dilahirkan. Dan tepat seperti yang malaikat telah katakan kepada mereka, bahwa juru selamat itu lahir dan terbaring dalam palungan, maka gembala pun melihat dan yakin bahwa itu adalah juru selamat mereka. Dan mereka sangat bersuka cita karena juru selamat mereka telah lahir ke dalam dunia. Nah adik-adik, kalau kita sendiri gimana nih? Ketika kita mendengar tentang Natal, apakah kita juga bersuka cita? Dan kenapa kita bersuka cita adik-adik? Apakah kita bersuka cita ketika Natal karena kita bisa dapat hadiah Natal? Atau karena kita bisa liburan ketika kita Natal? Nah adik-adik, Yesus itu jauh lebih besar dari indah yang kita dapatkan ketika Natal. Dan Yesus jauh lebih indah dari pohon-pohon Natal yang kita lihat. Yesus
adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita adik-adik. Nah terus, tadi kita lihat ya, Yesus lahirnya di kandang. Adik-adik, Allah yang begitu mulia itu, pantasnya lahir di mana sih? Pantasnya lahir di tempat yang nyaman ya, di kamar yang bersih, di tempat yang bagus. Tapi Tuhan kita ini rela lahir di kandang adik-adik, di tempatnya binatang-binatang, dan dibaringkannya di palungan. Palungan itu adalah tempat di mana hewan-hewan makan adik-adik. Kok bisa ya, Tuhan yang begitu mulia itu mau datang ke dalam dunia dan lahirnya di kandang? Itu semua dilakukannya tentu karena Allah sangat sayang dan begitu mengasihi kita. Adik-adik, bagaimana kita tidak happy ya punya Tuhan yang sangat sayang sama kita? Nah adik-adik, Natal memang akan segera berakhir. Tapi, biarlah kita selalu ingat ya, bahwa Natal itu bukan soal kita dapat hadiah Natal. Natal itu bukan soal pohon Natal ataupun Santa Claus. Natal itu adalah tentang Yesus. Yesus jauh lebih besar dari hadiah apapun yang kita terima. Karena Yesus, yang adalah Allah itu, mau dengan rela memberikan dirinya sendiri untuk kita, orang yang dikasihinya. Ini adalah hadiah terbesar buat kita dari Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sekali lagi, Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami begitu mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang sangat mengasihani kami sehingga Engkau rela datang ke dunia ini dan dilahirkan di kandang untuk kami. Kiranya Tuhan kami sekarang boleh memaknai arti Natal itu dengan benar, yaitu kami memaknai ketika Yesus mau datang menyerahkan dirinya bagi kami dan itu adalah hadiah terbesar untuk kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oke, saat ini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik bisa scan kris berikut ini. Ibadah kita udah selesai. Untuk itu yuk adik-adik semua kita bangkit berdiri. Ya, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik hebat sekali bisa mengikuti ibadah kita dengan baik. Nah, sebelum ibadah kita selesai, Lose mengasih pengumuman ya. Jangan lupa nanti di tahun baru, di semester yang baru, ikut sekolah minggu secara onsite adik-adik. Sudah banyak Lose dan juga teman-teman yang menunggu kehadiran adik-adik sekalian, oke? Jadi datanglah ibadah onsite sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 3, oke? Ditunggu ya kehadirannya. Dan juga jangan lupa untuk share video ibadah kita ini ke teman-teman ataupun saudara kalian yang belum beribadah, supaya mereka juga bisa ibadah sama-sama, oke? Oke, itu saja pengumuman Lause. Happy Sunday and happy holiday. God bless you all. Bye.